nanti suara Ibu Guru kalian, Bu Nur Widayati, suara narasumber dari kami. Kalian tinggal menyimak, dan betul apa yang disampaikan oleh Bu Nur bahwa nanti ada 4 orang yang kami saring untuk mendapatkan souvenir dan sertifikat. Jadi 4 orang ini ya, bukan yang pinter atau yang paling pinter ranking 1, bukan, tapi yang paling cepat pertama, yang kedua betul jawabannya, ya, kemudian urutan jawabannya sesuai dengan yang diinginkan, baru nanti itu yang kita ambil ya. Kalian pinter semua, tapi cepat dan tepatnya itu yang harus berjuang ya, 4 orang nanti. Baik, karena waktu sudah jam 13.41, mohon izin saya akan membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Manajer Museum Listrik Energi Baru Bapak Jubarila Hasan, yang terhormat Manajer Bagian PPM Bapak Ansor Hidayat, yang terhormat Manajer Bidang PPU Ibu Yulian Agustin, yang terhormat pejabat K3L Bapak Ridho Satriana, dan seluruh koordinator bidang yang ada di Museum Listrik Energi Baru, serta tim MGS yang saya hormati. Baik, pada siang hari ini adalah MTS 7 Jakarta yang akan kita berikan edukasi anak-anak kita, dan mudah-mudahan siswa MTS 7 sama dengan MTS yang lain yang sebelumnya sudah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang listrik dan energi baru, mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Urutan acara pada hari ini adalah, pertama nanti ada sambutan dari manajemen Museum Listrik Energi Baru yang akan disampaikan oleh Bapak Ansor Hidayat. Kemudian kedua, sambutan sekaligus pembukaan oleh wakil dari Kepala Madrasah MTS 7, yaitu Ibu Nur Widayati MPD, yang juga guru anak saya kemarin. Kemudian yang akan diputarkan setelah itu, ada putarkan komponen profile Museum Listrik Energi Baru, karena saya lihat ada sekitar 200 lebih anak-anakku sekalian, mungkin ada yang belum melihat bagaimana dalamnya Museum Listrik Energi Baru. Karena kalian belum sempat ke Museum Listrik secara langsung, nanti kita berikan informasi awal dulu biar kalian tahu, oh, Museum Listrik seperti ini. Kemudian dari itu baru nanti masuk pemaparan tentang listrik dan energi oleh Bapak Adang Suryana, yang akan disampaikan setelah dari pemutaran film tadi. Kemudian dari pemaparan akan dilanjut dengan pemanduan langsung di ruang peraga sayang. Walaupun dengan virtual, kalian akan bisa lihat bagaimana teman-teman kakak, teman-teman Bapak untuk bisa memandu kalian di tempat atau di koleksi peraga yang ada di Museum Listrik Energi Baru. Memang tidak semua, tapi ada beberapa yang kita pilih untuk bisa sesuai dengan kurikulum kalian. Selanjutnya nanti setelah dari pemanduan virtual akan ada kuesioner. Nah, kuesioner ini yang tadi saya Bapak sampaikan bahwa nanti 4 orang akan diseleksi sesuai dengan pertanyaannya, urutan pertanyaannya harus tepat, cepat ya, bukan kalian pintar semua. Jadi cepat, tepat, dan memang urutannya betul, baru nanti akan kita sampaikan ke Ibu Nur untuk dilengkapi datanya. Ya, jadi dari kelas berapa, kemudian tempat tanggal lahir berapa, nanti yang melengkapi mohon izin bisa bantuan dari Bu Nur. Nanti kita kirim melalui Bu Reni nanti. Baik, itu gambaran atau urutan dari kegiatan kita pada hari ini. Untuk menghemat waktu, kami persilakan Bapak Ansor Hidayat selaku manajemen, mewakili manajer Museum Listrik Energi Baru, untuk memberikan sambutan kepada Pak Ansor. Dipersilakan. Dicek suaranya, Pak. Masuk, Pak. Baik, terima kasih Pak Soekarnoto sebagai host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli.
Alhamdulillah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih tetap diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan suatu aktivitas silaturahim walaupun sifatnya virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Manajer Unit Pelaksana Museum Listrik dan Energi Baru Bapak Jubaidillah Hasan, yang saya hormati Manajer Bagian PPU Ibu Yulia Agustin, yang saya hormati Pejabat Pelaksana ketiga Bapak Rido Satriana, yang saya hormati teman-teman kru dari MGS yang pada kesempatan siang hari ini bertugas mulai dari host sampai dengan petugas alat peraga. Dan juga yang sangat saya hormati yaitu Ibu Nur Widayati sebagai wakil kurikulum Ibu ya, yang mewakili MTSN 7 Jakarta. Alhamdulillah memang MTSN 7 ini lokasinya tidak terlalu jauh dari Taman Mini. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu, ada adikku sekalian yang sudah tahu dengan Taman Mini. Dan juga yang kami hormati para guru, para pembimbing, para wali kelas, dan semua yang hadir pada kesempatan kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. PLN Museum Listrik Energi Baru hadir di tengah-tengah MTSN 7 Jakarta. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman lainnya di bidang khususnya di bidang ketenaga listrikan. Karena Museum Listrik Energi Baru sesuai misinya adalah berbagi informasi tentang ketenaga listrikan. Namun pada perjalanan kegiatan ini tentunya memang banyak kendala. Namun kendala itu kita tidak jadikan suatu alasan untuk kita tetap berupaya untuk kita tetap bisa belajar bagaimana caranya. Nah untuk itu juga mungkin Museum Listrik bisa menghadirkan atau mempertemukan anak-anak terutama anak-anak yang kelas 7 ya. Kelas 7 mungkin Bapak Ibu gurunya itu ada yang belum sempat juga tatap muka dan seperti itu. Nah, karena kondisi seperti itu, yuk mari kita selalu jaga jarak, cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sehingga mudah-mudahan pandemi yang sedang melanda negeri ini dan juga mendunia ini mudah-mudahan cepat berlalu sehingga kita bisa lebih interaktif lagi. Nah, untuk itu juga disampaikan bahwasanya pembelajaran jarak jauh ini juga dibatasi waktu sehingga mungkin kalaupun ada pertanyaan ataupun ada komunikasi yang belum tersambung, dan juga mungkin mohon maaf dan juga mungkin di kesempatan yang lain apabila situasi sudah mengizinkan, maka diharapkan kehadirannya untuk kita bisa berbagi langsung sehingga kita berinteraksi seluas-luasnya. Karena keterbatasan waktu, kami juga membatasi pertanyaan dan juga mungkin ada yang raise hand, ada yang bertanya mungkin karena keterbatasan waktu kita juga. Dan juga pada kesempatan ini pada kita tahu bahwasanya adik-adikku sekalian juga kehidupan ini ditunjang dan selalu membutuhkan energi listrik. Nah untuk itu bagaimana listrik itu kita perlakukan, kita bijak melakukan atau mempergunakannya seperti bagaimana. Nah mungkin teman-teman dari Museum Listrik Energi Baru nanti akan menjelaskan seperti apa. Nah itu sehingga kita juga bisa merasakan bagaimana rasanya seharian kita tidak menggunakan listrik. Itu apa yang kita rasakan seperti apa. Nah mungkin itu aja yang sebagai kata pembuka, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama untuk Ibu Nur Widayati MPD yang pada kesempatan siang hari ini. Salam kenal Bu, saya Ansor Hidayat dari Museum Listrik Energi Baru di bagian program publik dan marketing. Dan mudah-mudahan apabila situasi sudah memungkinkan MTSN 7 bisa hadir di Museum Listrik untuk kita berbagi ilmu pengetahuan.
Mungkin perkenalkannya Ibu Nur Widayati MPD untuk memberikan arahannya dan juga sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansor yang telah memberikan sambutan mewakili dari manajemen Museum Listrik dan Energi Baru. Selanjutnya, yang terhormat kepada Ibu Nur Widayati MPD yang mewakili dari MTSN 7, kami persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan sehingga pada siang hari ini walaupun secara virtual ya, kami bisa bersilaturahmi terutama anak-anak kami baik dari kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 bisa bersama bergabung dengan Museum Listrik dan Energi Baru. Ya, sholawat dan salam tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita semua mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Baik, Bapak dan Ibu manajer dari Museum Listrik dan Energi Baru. Pertama saya sampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Kepala MTS Negeri 7 Model Jakarta karena beliau ada kegiatan juga yang waktunya bersamaan sehingga beliau memberikan saya amanah untuk bisa mewakili MTS Negeri 7 ya mengantar anak-anak kelas 7, 8, 9 untuk bisa mengikuti undangan ya yang diselenggarakan oleh Museum Listrik dan Energi Baru pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak manajer, Bapak dan Ibu ya, mungkin saya sampaikan demikian ya, Bapak dan Ibu manajer dari Museum Listrik dan Energi Baru dari masing-masing divisi yang saya mohon maaf belum nggak bisa menyebutkan satu persatu ya Bapak Ibu. Tentunya yang pertama ucapan terima kasih kami sampaikan karena dengan adanya kegiatan di mana kegiatan ini kan temanya katanya MGS ya, Museum Goes to School atau Museum Goes Madrasah. Dalam hal ini adalah pada MTS Negeri 7 Model Jakarta. Tentu kegiatan ini merupakan satu ajang yang kami nanti-nantikan, yang kami harapkan terutama di dalam masa pembelajaran jarak jauh ini, di mana anak-anak ini di dalam awal tahun pembelajaran, itu hanya kami kawal pembelajaran ini dalam konsep pengetahuan yang kami ajarkan, ya baik oleh Bapak dan Ibu Guru, namun kami berharap penuh dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Museum Listrik dan Energi Baru, ini bisa melengkapi apa yang harus anak-anak miliki secara keterampilannya. Nah, nanti suatu saat insya Allah ya kalau kalian kita sudah terbebas dari situasi saat ini, itu satu harapan ya tentunya yang ingin kita bisa laksanakan, berkunjung langsung pada Museum Listrik dan Energi Baru karena namanya saja itu sudah Museum Listrik dan Energi Baru, itu adalah satu bagian ya dari pembelajaran IPA atau sains terutama di kelas 9 karena mereka sudah belajar Pak Ansor itu yang namanya listrik statis, listrik dinamis ya, itu adalah bagian dari materi esensial yang saat ini itu juga sudah dikenalkan ya atau dipelajari terutama siswa kelas 9 di dalam masa PJJ ini. Ya, mungkin Ibu berharap penuh Nak ya, kalian kelas 7, 8, 9 bisa mengikuti secara maksimal ya kegiatan yang diselenggarakan oleh Museum Listrik dan Energi Baru, karena ini adalah satu pengetahuan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kalian ya kan, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Ibu Nur Ini maka saya Hidayati. buka ya Pak, kegiatan mewakili MTS Negeri 7 Model Jakarta. Baik Ibu, terima kasih Bu Nur yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mohon izin Pak Adang kita putarkan company profile dulu Pak. Sejarah perkembangan listrik di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-10, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan Belanda sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik asal Belanda diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan pada perkembangannya, pada saat ini perusahaan tersebut dikenal dengan nama PLN. Dibanding dengan bentuk energi yang lain, listrik merupakan salah satu energi yang praktis dan sederhana. Di samping itu, listrik juga mudah disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan ramah lingkungan. Museum Listrik dan Energi Baru atau MLab adalah unit di bawah naungan PLN Corporate University. MLab merupakan museum sains dan teknologi yang menyajikan koleksi tentang ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dengan mengusung visi diakui sebagai museum energi baru terbarukan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya, serta menjadi museum yang modern, inovatif, dan dicintai masyarakat sebagai wahana rekreasi edukatif yang berorientasi masa depan dengan bertumpu pada potensi insani. Sebagai wahana pendidikan dan rekreasi, MLab mengemban fungsi menyampaikan informasi teknologi, tenaga listrikan dan energi baru terbarukan, baik dari sejarah perkembangan teknologi, aplikasi energi di Indonesia, maupun semangat untuk berinovasi kepada generasi muda. Museum Listrik dan Energi Baru dibagi menjadi beberapa area, yaitu Welcome Zone, Historical Zone, Science and Technology Zone, dan Future Zone. Di area Welcome Zone, pengunjung disuguhkan nuansa penyambutan yang menyenangkan, terdapat ikon MLab di area Di dalam zona ini ditampilkan berbagai macam koleksi mengenai sejarah kelistrikan dan energi baru terbarukan. Di antaranya adalah Science and Technology Zone. Zona ini dibuat dengan metode interaktif bagi para pengunjung untuk melihat dan mencoba koleksi museum mengenai kelistrikan secara langsung. Sebagai contoh adalah percobaan listrik statis, dan masih banyak lagi. Future Zone. Zona ini bertujuan untuk mengedukasi dengan cara sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak hingga dewasa mengenai energi-energi alternatif ramah lingkungan untuk masa depan seperti energi baru terbarukan dan juga pengenalan energi listrik dari pemanfaatan teknologi mutakhir seperti reaktor nuklir PLTN.
Museum Listrik dan Energi Baru dilengkapi dengan fasilitas publik yang bersih, nyaman, dan modern. Fasilitas tersebut antara lain wisma atau penginapan yang berkelas, ruang kelas yang modern, taman dan outdoor sport, serta sarana ibadah dan fasilitas lainnya. Dengan mengunjungi Museum Listrik dan Energi Baru, Anda akan mendapatkan pengalaman tersendiri yang unik, edukatif, rekreatif, serta inovatif. Baik, itu gambarannya. Kalau nanti kalian ke Museum Listrik Energi Baru, itu bagian kecil yang digambarkan biar nanti kalian tahu, oh ternyata Museum Listrik Energi Baru bukan museum yang gelap ya, bukan museum yang uka-uka gitu ya. Jadi museum modern yang insya Allah akan memberikan informasi terbaru buat kalian tentang listrik dan energi terbarukan. Selanjutnya kepada Bapak Adang Suryana untuk memberikan materi tentang ketenaga listrikan dan energi baru. Pada Bapak Adang, dipersilakan. Terima kasih Kakak Karnoto. Anak-anakku kelas 7, 8, dan 9, Bapak dikasih waktu kurang lebih 30 menit sama Kakak Karnoto untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Mudah-mudahan setelah ini kalian nanti masuk normal sekolah, pelajaran IPA-nya nilainya 10 semua. Dan kalian semua nanti ranking 1. Ya, tidak ada ranking 2, tidak ada ranking 3. Karena nilainya semua 100. Ibu Bapak wali kelas, bila ada putra-putrinya belum bergabung, silahkan untuk bergabung, karena kita nanti waktunya sampai jam 15.10. Kita mulai. Hari ini, PT PLN Persero, Museum Listrik dan Energi Baru, memberikan fasilitas istimewa spesial hanya untuk Madrasah Tsanawiyah 7 Jakarta. Ya, hari ini Museum Listrik mempertemukan kalian, anak-anakku dari kelas 7, 8, 9, yang sudah 6 bulan lebih tidak pernah bertemu antar teman. Apalagi nih, yang kelas 7 ya, belum tahu nih kelasnya di mana, kursinya di mana, Bapak Ibu gurunya yang mana. Hari ini kalian didekatkan untuk bagian dan ada di Madrasah Tsanawiyah 7 Jakarta. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang ada 9 nih. Ada energi, konduktor, isolator, sumber energi listrik, rangkaian seri dan paralel, pembangkit listrik, teknologi ramah lingkungan, tata surya dan manfaat listrik, yang kurikulum ini kami dekatkan dengan koleksi peraga fungsinya Museum Listrik dan Energi Baru. Tentu tidak semua pelajarannya diinformasikan atau diajarkan pada hari ini, karena waktunya yang diberikan oleh Pak Karnoto kepada Bapak hanya 30 menit. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ayo kita mulai. Boleh bawa alat tulisnya, bawa kertasnya, dan pulpen atau pensil. Nanti catat yang dianggap perlu. Karena siap-siap nanti di akhir acara ada kuisnya. Kuisnya ada beberapa hadiah istimewa yang akan dikirim ke sekolah kalian. Terutama kita doakan yang nanti mendapat sertifikat Museum Listrik yang ditandatangani langsung oleh Bapak Jubaidillah Hasan, kalian kelak menjadi direkturnya PLN. Ya. Mungkin di antara kalian
malah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Doa kita sih menjadi Gubernur DKI Jakarta aja ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi kalau udah jadi Direktur PLN, nah kalau bisa tuh semua guru-guru, kepala sekolah, wali kelasnya, kalian gratiskan listriknya. Bukan berarti listriknya nggak bayar, kalian yang bayari. Karena kamu Direktur PLN kan, mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin. Yuk kita mulai, perhatikan di sini baik-baik. Di Museum Listrik ada hampir 700 koleksi peraga. Ada 683. Ini ada peraga berkaitan dengan listrik, berkaitan dengan energi, dan berkaitan dengan alam. Nah, kalau kalian sudah melihat nih, sedemikian banyak, bisa-bisa perlu waktu 3-4 hari. Bagaimana nih? Waktu 3-4 hari kita tampilkan dalam waktu 30 menit. Tentu bukan pekerjaan yang mudah, bukan cara penampilan yang gampang, tapi kita coba aja. Kita coba aja ya. Caranya, kita tidak lagi dengan cara kecepatan, tapi kita pakai percepatan. Oke? Anak-anakku yang baik hati, putra-putri, calon Gubernur DKI Jakarta. Kita mulai dari energi dan sistem kehidupan. Kalian hari ini akan belajar apa yang dikatakan energi. Energi adalah kemampuan kita melakukan pekerjaan. Contohnya, kalian pagi-pagi membantu ibu yang sedang bersih-bersih rumah. Ada yang nyapu, ada yang nyuci piring, ada yang cuci mobil, cuci motor, dan lain sebagainya. Yang kita lakukan itu adalah kita memanfaatkan energi yang ada di badan kita. Ada beberapa energi yang biasa kalian dengar dari penjelasan ibu bapak guru, dari buku-buku yang kalian baca, mungkin juga dari YouTube ya, dari Instagram, dari Facebook, dan lain sebagainya. Ada macam-macam energi. Satu di antaranya adalah energi potensial, energi kinetik, dan sebagainya. Energi potensial itu masih ada di badan kita. Nah, ini adik-adik nih sedang menarik busur anak panah. Selama busur ini belum melesat, berarti masih ada energi potensial di badan kita. Begitu kita lepaskan busur ini, dan busurnya menuju sasaran, nah ini yang bekerja sudah bukan lagi energi potensial, tapi energi kinetik, energi gerak. Berarti apa dong gerak itu? Atau gaya? Gaya adalah sesuatu tarikan dan dorongan. Ya, menarik boleh, mendorong juga boleh. Kayak ini nih, abang-abang nih sedang mendorong gerobak baksonya. Atau ini ada Ronaldo sedang akan menendang bola. Ya, bahwa kedua orang ini sedang melakukan gaya dan gerak. Sekarang kita tingkatkan pengetahuannya. Setelah kita melihat, memanfaatkan energi yang ada di badan kita, berupa energi potensial atau kinetik, sekarang kita mau meningkat belajar tentang listrik. Kita tidak bisa belajar listrik yang ribet-ribet, yang rumit-rumit, bahkan kita bisa stres. Bagaimana mengkondisikan atau membuat listrik yang sangat kompleks. Kita memerlukan waktu untuk belajarnya. Sama dengan kalian tidak akan bisa langsung sekonyong-konyong jadi kepala sekolah. Tidak mungkin kalian sekonyong-konyong jadi direktur. Tentu kalian harus belajar dulu. Mulai dari TK, mulai nulis-nulis, yang huruf A-nya bencong-bencong, sehingga kalian bisa pandai menggunakan komputer. Halnya dengan listrik. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita mengenal yang namanya konduktor.
adalah bahan yang bisa mengantarkan listrik. Listrik tidak akan bisa pindah dari satu A ke satu B. Listrik tidak akan bisa mengalir dari rumah kita sampai ke rumah tetangga kita. Tentu harus ada sarana yang mengantarkannya. Yang mengantarkannya itu dinamakan konduktor. Apa saja itu konduktor? Badan kita sendiri adalah konduktor. Kemudian ada tembaga, ada besi, emas, baja, air raksa, air juga. Itu semua adalah bahan atau sarana yang bisa mengantarkan listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Halnya dengan kalian akan bisa menjadi direkturnya PLN, tentu dengan lulus dulu dari apa? Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Jakarta. Nah, ini masuk ke SMA, masuk ke ITB, masuk ke Unpad, atau ke Universitas Indonesia. Ya. Yang kedua, kita mengenal yang namanya isolator. Berarti apapun di dunia ini ada pasang-pasangannya. Ada mama kita, ada papa kita, ada bapak guru, ada ibu guru. Semuanya punya fungsi masing-masing. Ada putra, ada putri, ada malam, ada siang, ada konduktor, ada juga isolator. Yang lebih hebat lagi, ada surga, ada neraka. Nggak ada yang di tengah-tengah. Ya. Isolator. Sekarang udah ada 262 di antara kalian. Tadi Ibu Guru bilangnya mendekati hampir 600. Mudah-mudahan sebentar lagi akan banyak yang hadir ya. Isolator adalah bahan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Sejak kalian kelas 1 MTSN 7 Jakarta, sampai kalian nanti jadi dokter, sampai kalian nanti menjadi pemain sepak bola ternama, sampai kalian nanti menjadi direkturnya PLN, sampai kalian nanti menjadi gubernurnya Jakarta, benda ini tidak akan bisa pernah mengantarkan listrik. Ya, kita harus terima itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita terimain saja bahwa ternyata karet, kaca, plastik, karet, gabus, kayu tidak akan pernah bisa mengantarkan listrik. Kok begitu, Pak? Ya, iya begitu. Kita terimain aja. Inilah kondisi alam. Yuk, kita tingkatkan lagi pengetahuannya. Sekarang mengenal yang namanya sumber energi listrik. Tadi kita mengenal yang namanya apa? Sarana, benda yang bisa memindahkan listrik dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari pembangkit sampai ke rumah kita. Itu ada sarananya, namanya konduktor. Begitu listrik sudah akan kita manfaatkan, ada sumber-sumbernya. Yang pertama adalah baterai. Baterai, hampir semua orang di Jakarta pernah pegang yang namanya baterai. Pernah membeli yang namanya baterai. Pernah menggunakan yang namanya baterai. Waktu dulu, kalian sedang boomingnya Tamiya. Ya, Tamiya tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada energi yang menggerakkannya. Kalau tidak ada baterai di Tamiya tersebut. Kita punya senter. Ya, malam-malam dari rumah kita mau ke pengajian, lewat sawah, kemudian lewat kebun. Nah, di kebun itu banyak pohon bambu, gulab gulita. Senter kita tidak akan bisa menyala. Karena apa? Tidak ada baterainya. Begitu ada suara, kita bisa lari-lari. Karena apa itu? Baterai kita tidak bisa menyala. Tidak ada apa? Tidak ada baterainya. Tidak ada energinya. Kemudian yang kedua, dinamo. Jangan lupa ya, sumber energi itu yang pertama adalah baterai. Yang kedua adalah dinamo. Bapak-bapak kita, bapak kalian,
yang mungkin kakek kalian yang zaman dahulu nih, sebelum tahun 80 deh. Kalian belum lahir kan, tahun 1980 atau tahun 70. Nah, saat itu banyak sepeda. Ya, kemana-mana kita naik sepeda. Jadi, kalau sekarang banyak sepeda, itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Nah, di sepeda itu dilengkapi dengan yang namanya dinamo. Di bagian depannya, yang dilekatnya, sehingga putar, nah dinamonya juga ikut berputar, sehingga lampunya bisa menyala. Ini contohnya dari dinamo. Ya, mengubah energi gerak menjadi listrik. Kemudian yang ketiga adalah akumulator atau aki. Jadi AKI, aki. Kalau AKI-nya 2 kali, itu apa? Adalah kakek kita yang sudah tua, badannya mendekati bongkok, rambutnya udah putih-putih, ngomongnya udah au-au. Siapa dia? Aki-aki. Nah, tapi aki-akinya jangan 2 kali. Aki atau akumulator. Ya. Aki ini ada di mobil, ada juga di motor, ya, ada di peralatan listrik lainnya. Sering buka kan? Nah, ternyata aki ini juga bisa menyimpan energi, ya, bisa menyimpan listrik yang terbuat dari berbagai lapisan. Ada lempeng timbal, lempeng besi peroksida, ada asam sulfat, ya. Ini bisa kita simpan. Kemudian yang keempat, generator. Generator ini listriknya sudah lebih besar, ya, lebih banyak. Kira-kira kalau kita bandingkan, ini tidak membandingkan ya. Kalau baterai itu SD, dinamo itu SMP, aki itu SMA. Nah, generator ini udah kuliah. Nah, sekarang kita udah kuliah nih, belajar kuliah, generator. Berarti listrik yang dihasilkan ini lebih banyak. Contohnya apa? Sekolah kalian nih, bila lampunya mati, bisa diberikan energinya menggunakan generator. Atau rumah sakit, atau swalayan. Kalau rumah sakit mati, kalian jangan teriak-teriak. Bapak, aku punya energi yang disimpan. Bisa menyalakan rumah sakit ini. Ditanya sama satpamnya. Dek, kamu ngomong apa barusan? Itu lihat tuh, rumah sakit lampunya mati. Aku punya energi yang menyimpan untuk menjadikan lampu menyala. Apa yang kamu punya, Dek? Saya punya baterai, Pak. Nah, paling-paling satpam bilang tertawa. Hehehehehe. Kamu memang pinter, Dek. Semoga kelak jadi direktur perusahaan multinasional. Ya, tetap semangat ya. Jadi, generator itu listriknya banyak. Ayo, apa sih bedanya generator sama motor? Ya, kamu adik-adik nggak boleh bilang, Mah, aku hari ini mau berangkat sekolah menggunakan generator. Karena generator bisa menghasilkan listrik. Pasti mamamu akan tertawa. Hahaha, kamu memang pinter, nak. Bukan generator, tapi yang kamu bawa adalah motor. Generator adalah mengubah energi gerak menjadi listrik. Kalau motor mengubah energi listrik menjadi gerak. Jadi yang kita pakai dari rumah menuju Madrasah Tsanawiyah 7 Jakarta bukan generator, tapi motor. Ya, kalau motor udah ada tuh listriknya. Kita rubah menjadi energi gerak supaya bannya bisa berputar. Kita naik motor dari rumah ke sekolah. Bukannya naik generator dari rumah ke sekolah. Ngerti kan? Ngerti dong. Ngerti kadang. Bagus. Kita tingkatkan lagi pengetahuannya. Ayo perhatikan. Belajar kita sekarang bukan belajar kecepatan. Tapi yang kita pelajari adalah percepatan. 3-4 kali lipat. Kalau kalian tidak memperhatikan, bisa-bisa akan ketinggalan. Oke, sekarang kita mau ningkat yang namanya rangkaian seri. Ya, apa itu rangkaian seri kadang? Rangkaian seri yang komponennya disusun secara berderetan. Hanya melalui satu jalur aliran listrik, ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah.
dari positif ke negatif melewati beberapa lampu. Lampunya bisa 3, bisa 5, bisa 8, bisa 1000, bisa 1.000.000 lampu. Bisa dipasang seperti ini. Ya, contohnya apa? Pak Adang, aku mau masang lampu dari sekolah kesayanganku, Madrasah Sanawiyah 7 Jakarta sampai ke Monas. Lampunya aku pasang seri. Ya. Tidak tahunya satu lampu mati ya di dalam perjalanan. Apakah lampu yang lain akan hidup? Tidak. Pasti semuanya akan mati. Karena alurnya, listriknya terputus. Nah, gimana caranya? Supaya lampu-lampu yang banyak itu tetap bisa menyala walaupun satu lampu tidak menyala. Kita menggunakan yang namanya rangkaian paralel. Apa isi itu kadang? Rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar. Terdapat lebih dari satu jalur listrik. Ini jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 1000, jalur 2000. Ada 3 lampu yang mati, oh tidak apa-apa. Ada 100 lampu yang mati, oh tidak apa-apa. Lampu yang lain masih bisa menyala. Itu bedanya antara paralel dan seri. Pak, kalau di rumah kita sistemnya paralel apa seri? Ya, kalau kita sistem seri, kalian mematikan lampu yang di kamar mandi, seluruh rumah kita akan gelap gulita. Sekarang coba matikan saklar di ruang rumah kita, di ruang tamu. Dapur tetap menyala, kamar mandi tetap menyala, ruang sholat kita masih menyala. Itu bedanya seri dengan paralel. Oke. Ayo, kita tingkat lagi pengetahuan kita tentang listrik. Kita mengenal listrik ada yang dinamis, ada yang statis. Kalau listrik statis, listriknya diam saja, tidak berubah-ubah, ada di diri kita. Tidak bisa bergerak kemana-mana, ya, cepat hilang. Sekarang yang kita mau pelajari adalah listrik dinamis. Karena listrik dinamis ini sangat diperlukan dalam semua kehidupan kita. Adalah listrik yang bergerak berubah-ubah yang dikenal dan dinamakan sebagai arus listrik. Jadi arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Ya, ini arus listrik ini ya, positif menuju negatif. Atau dari potensial tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Sekarang kita mau meningkat lagi pengetahuan kita. Kita sudah mulai paham, mulai mengerti bagaimana kita tadi menyimpan listrik. Sekarang kita mau lihat sistem kelistrikan di dunia. Bukan hanya di Indonesia. Kalian tinggal di Amerika, kalian tinggal di Arab Saudi, kalian tinggal di Kutub Utara, kalian tinggal di Australia, prosesnya hampir-hampir sama. Yaitu ada yang namanya pembangkit listrik. Tidak mungkin ada pembangkit, tidak ada transmisinya, langsung rumah kita menyala. Berarti kita hidup di zaman menghayal. Karena harus ada yang mengantarkannya, namanya transmisi. Pembangkit listrik ini boleh di mana-mana. Boleh di Sumatera, boleh di Kalimantan, boleh di Sulawesi, boleh di Papua, boleh di mana saja. Boleh di Bandung, boleh di Garut, boleh di Jawa Barat, boleh di Jakarta, di mana-mana boleh. Nanti dari pembangkit-pembangkit listrik ini dijadikan satu, disalurkan melalui jaringan transmisi. Nah, setelah jaringan transmisi dibagi-bagi, kalau kita nanti termasuk yang Allah takdirkan menjadi orang kaya raya, kita akan punya pabrik, punya industri yang mempunyai karyawan 200, 500, 1000 karyawan, 2000 karyawan. Sama PLN diberikan listriknya spesial 150 kilovolt sampai rumah kita. Kalau kita di rumah saja, nih di rumah kita nih, listriknya harus diturunkan lagi lewat trafo distribusi. Ya, kalau kita punya mall, nanti sama PLN dikasih yang 20 kilovolt. Kalau rumah kita ada masjid, ada musola, ada langgar, ada tetangga kita, listriknya 20 volt. Coba, kalau PLN mau ngasih ke rumah kita 150 kilovolt,
menampung listrik, pembangkit listrik dan distribusi listrik. Di antara pembangkit-pembangkit itu adalah, ayo lihat sini. Sekarang kita mau belajar di sini di beberapa pembangkit, ya. Tahu nggak adik-adik? Dari mulai pembangkit ini, transmisi dan distribusi yang saat ini negara menugaskan siapa? PLN untuk mengurusi, membuat listrik ini. Satu di antaranya hasil listrik itu sampai ke rumah kalian. Itu dikelola, dikerjakan oleh ribuan karyawan. Mungkin mendekati 50.000 barangkali ya. Itu semuanya suatu saat akan tergantikan. Karena apa? Mereka juga akan pensiun. Mereka akan menyelesaikan tugasnya. Siapa penggantinya? Kalian dong, dari putra-putri Sanawiyah 7 Jakarta. Tadi kan ada yang bercita-cita menjadi direktur PLN kan? Semangat ya. Ayo kuliah di ITB, kuliah di listrik, kuliah di mesin, nanti masuk PLN. Tapi ingat ya, kalau kalian sudah jadi direktur PLN, semua ibu gurunya, semua wali kelasnya gratis listriknya. Kok gratis, Pak? Ya kalian dong yang bayarin. Kalian kan jadi direktur, duitnya banyak. Kita lanjutkan. Kita belajar tentang PLTU. Satu di antara sekian banyak pembangkit, namanya PLTU. Ayo perhatikan, kita sedang mengalami percepatan. Bukan kecepatan lagi belajarnya. Karena Pak Karata udah kedip-kedip. Ayo Pak Adang, waktunya hampir habis. Sebelum Pak Karata kasih print, kita langsung lanjutkan. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kita harus punya energi dasarnya yang bisa menggerakkan ini pembangkit. Apa? Air? Bukan. Panas bumi? Bukan. Yang kita perlukan adalah batu bara. Ya, jadi sebegini besarnya nih pembangkit listrik, dia kalau tidak ada batu baranya menjadi bangunan yang tidak bisa beroperasi. Jadi harus ada batu bara. Batu baranya diapain nih Pak Adang? Pak Adang, apakah di museum listrik ada batu bara? Ada dong. Nanti kalian bisa ke museum listrik, ketemu yang namanya Kakak Kamsir. Nah, nanti Kakak Kamsir akan menjelaskan tentang batu bara. Ada Kakak Supriyadi, ada Kakak Miko. Wah, nanti mereka akan menjelaskan pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Satu di antaranya PLTU. Kemudian yang kedua adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Wah, ini pembangkit listrik tenaga air pada zaman Belanda, 1926. Jangan-jangan bapak kita juga belum lahir. Kakek kita barangkali ya, pada saat Indonesia belum merdeka. Ini pembangkit listrik tenaga air, sampai hari ini, detik ini, jam berapa nih ya? Jam 14.29, waktu Jakarta. Masih bisa beroperasi. Masih bisa operasi. Listriknya ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Bagaimana caranya? Kalau PLTU, kita membakar yang namanya batu bara. Batu bara itu bagaimana caranya Pak Adang? Supaya bisa kita bakar. Untuk bakar apa? Untuk memanaskan yang namanya air. Nanti air dibakar oleh batu bara menjadi uap. Uapnya untuk menggerakkan turbin, menggerakkan generator. Kalau tenaga air, perhatikan nih, bukan batu bara lagi, tetapi air sendiri. Air dengan kecepatan tertentu kita gunakan untuk menggerakkan turbin, turbin kita gerakkan lagi untuk menggerakkan generator, menghasilkan listrik. Berarti, ayo jawab, di mana tempat dibuatnya listrik? Di air, di turbin, apa di jaringan listrik? Salah Pak Adang. Di mana dong? Di mana tempat dihasilkannya listrik? Di air, di turbin, apa di jaringan listrik? Salah. Yang benar mana? Generator. Pintar. Memang MTS 7 itu wajar kalau nilainya 10 semua. Besok ibu-ibu, bapak-bapak wali kelas jangan kaget. Semuanya putri-putri ibu jadi ranking 1 semua. Nggak ada yang ranking kedua. Karena nilainya 100 semua. Maksudnya udah dikit lagi. Kemudian yang namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin.
Nah, ini menggunakan energi bersih karena energinya dari alam, tidak mengotori lingkungan. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi. Wah, ini ketinggalan nih panas buminya. Kemudian kita tingkatkan lagi pengetahuan kita mengenai teknologi ramah lingkungan. Ya, apa itu? Pertama adalah kincir angin. Di museum listrik ada kincir angin yang berasal dari desa angin Jepara. Listrik yang dihasilkannya mendekati 1000 watt. Ya, listrik itu dari kincir angin menggunakan angin sebagai energi penggeraknya. Kemudian yang kedua adalah panel surya. Ini panel surya. Panel surya ini adalah benda yang bisa merubah cahaya matahari menjadi listrik. Ya, bukan ininya nih, ya, tapi cahaya mataharinya mengenai permukaan panel surya, dia bisa dirubah menjadi listrik. Bagaimana sih Pak Adang menjelasinnya? Nanti kalau Pak Adang jelasin tekniknya, bisa-bisa waktunya habis sendiri. Pada saatnya kita akan bertemu kembali, mempelajari lagi lebih dalam lagi tentang panel surya. Kemudian ini ada yang namanya mobil listrik. Apa itu mobil listrik? Nah, ini mobil. Yang kedua, mobil surya, tenaga matahari. Yang menggerakkan ini mobil, energinya berasal dari matahari yang disimpan di baterai. Sama juga, mobil listrik ini, listriknya disimpan di baterai, kemudian masuk ke mesinnya, dari mesinnya kita rubah menjadi geraknya untuk menggerakkan kedua mobil ini. Kemudian kita masuk ke tata surya. Kita sampai jam 15 ya. Sampai jam 15.10. Waktunya sedikit lagi. Kita percepat.